Ada orang bersembunyi dari orang zalim. Kebetulan kita, saya lah, tahu bahwasanya orang itu sembunyi di sana. Ada orang zalim mencari dia yang bersembunyi. Tanya kepada saya, kamu tahu si fulan ada di mana? Saya tahu memang. Nah, tapi kalau saya kasih tahu orang itu dibunuh umpamanya, maka saya itu wajib, Pak. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang berbohong, tentang berdusta. Apa itu bohong dan apakah berbohong semuanya itu berdosa? Maka di sini saya akan membacakan sebuah kitab. Kitabnya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Namanya Al-Azkar. Di sini Al-Imam An-Nawawi membuat bab secara khusus tentang larangan berdusta, babun nahyi anil kadzbi wa bayani aksanih. Bab larangan dari berdusta dan menjelaskan macam-macamnya berdusta. Jadi berdusta itu juga bermacam, Pak. Ada yang berdosa, ada yang tidak. Ya. Apa itu berdusta? Ya. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, wa'lam, ketahuilah anna mazhab ahli sunnah, bahwasanya pendapatnya ahli sunnah, annal kadzibah, bahwasanya berdusta, huwa, yaitu al-ikhbar, memberikan kabar, memberikan informasi, anis syai'i, tentang sesuatu, ya, bi khilafi ma huwa, tapi tidak sesuai dengan faktanya. Contoh, ada kiai, ada ustadz menyampaikan informasi bahwasanya di kitab ini ada keterangan seperti ini umpamanya. Setelah dicek ternyata tidak ada, maka itu namanya dusta. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan, sawa'un ta'ammat dzalik am jahiltah. Sama saja kamu sengaja atau tidak tahu. Berarti tidak sengaja. Ya. Sengaja atau tidak sengaja itu tetap masuk kategori kadzib, berdusta. Dan orang yang seperti ini dinamakan orang berdusta. Ya. Apakah berdosa yang seperti ini? Maka di sini Imam Nawawi menjelaskan, lakin la ya'samu fil jahli. Kan tetapi tidak berdosa kalau tidak disengaja. Jadi syaratnya berdosa itu memang sengaja. Tapi kalau karena tidak tahu, yakni salah ucap atau lupa atau apa, tidak berdosa. Tapi tetap ini namanya berdusta. Wa dalilu ashabina takyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menjadi dalil bahwasanya dosa itu harus sengaja, ya, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa berdusta atas saya, kata Rasulullah, muta'ammidan, dengan sengaja. Nah, dari kata-kata muta'ammidan inilah para ulama memberikan batasan bahwasanya dusta yang berdosa itu adalah kalau disengaja. Nah, apakah semua dusta berdosa? Oh tidak, Pak. Ada dusta yang berdosa, ada dusta yang tidak berdosa. Sekalipun ini disengaja, kalau tidak disengaja, ya, itu tidak berdosa. Ini disengaja justru tidak berdosa. Ya. Seperti apa ciri-cirinya? Tidak usah saya bacakan dalilnya.
lebih baik langsung ke penjelasannya Imam An-Nawawi. Ya, waqad babatal ulama'u ma yubahu minhu. Ya, sungguh para ulama telah memberikan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan dusta yang diperbolehkan. Bahkan ada yang wajib, bukan hanya sekedar boleh. Dusta itu. Wa ahsanu ma ra'aituhu fi dhabtihi ma dzakarahu al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan paling bagusnya batasan-batasan yang saya ketahui adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa itu? Faqalah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, al-kalamu wasilatun idal maqasidih. Pembicaraan ini adalah menjadi wasilah, pelantara, pengantar untuk sampainya seseorang pada beberapa tujuannya. Ya. Fakullu maksudin mahmudin yumkinu tawassulu ilaihi bisidqi wal kizbi jami'an, maka setiap maksud terpuji, ya, yang bisa sampai pada maksud terpuji itu dengan jujur dan dusta, jujur akan sampai, tidak jujur juga sampai. Maka di sini dijelaskan fal kizbu haramun, maka dusta di sini hukumnya haram. Jadi kalau masih bisa dengan jujur, ya pakai yang jujur, Pak. Sekalipun dengan tidak jujur itu bisa. Seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan lagi, kenapa? Li'adamil hajati ilaih, karena tidak ada hajat pada dusta ini. Kenapa? Maksud terpuji itu bisa dicapai dengan jujur. Wa in amkanat tawassulu ilahi bil kizbih wa lam yumkin bisidqih fal kizbih fihi mubahun in kana tahsilu dzalikal maqsudi mubahan. Kalau sampainya sesuatu itu bisa dengan dusta, tidak bisa dengan jujur, pelan-pelan ya, maka di sini dijelaskan berdusta di sini itu diperbolehkan kalau tujuannya itu perkara mubah. Ada orang punya tujuan yang baik dan perkara itu mubah. Tapi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ya, tidak bisa dicapai kecuali berdusta. Maka boleh, Pak, berdusta di sini. Tapi ya tetap dikatakan dusta, tapi tidak berdosa, justru boleh. Nah, seperti itu. Wa wajibun in kana al-maqsudu wajiban. Dan wajib berdusta, ingin sampai pada sesuatu, tapi tidak tercapai kecuali dengan berdusta. Ini ada yang wajib kalau sesuatu yang ingin dicapai itu adalah perkara yang wajib. Ini. Jadi, dua poinnya ya, dua. Pertama, bisa dicapai dengan jujur dan dusta. Hal yang baik bisa dicapai dengan jujur dan dusta, maka harus jujur, haram berdusta. Tapi perkara yang baik, kalau tidak bisa dicapai kecuali berdusta, maka boleh berdusta. Ya, boleh berdusta, bahkan wajib, tergantung yang dimaksud. Kalau yang dimaksud itu perkara mubah, maka dimubahkan berdusta, tapi kalau perkara wajib, maka diwajibkan berdusta. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, ya, tidak usah saya baca ibaratnya, fa idza ikhtafa muslimin min zalimin sampai terakhir, ya. Ada orang bersembunyi dari orang zalim. Kebetulan saya lah tahu bahwasanya orang itu sembunyi di sana. Ada orang zalim mencari dia yang bersembunyi. Ya, tanya kepada saya, kamu tahu si A, umpamanya, kamu tahu si Fulan ada di mana? Saya tahu memang. Nah, tapi kalau saya kasih tahu orang itu dibunuh umpamanya, maka saya itu wajib, Pak. Wajib berdusta. Kenapa? Karena melindungi nyawa seseorang itu ada termasuk tujuan yang mulia. Seperti itu.
Paham Pak ya? Semoga paham. Contoh lagi diantaranya adalah kita dititipi barang. Ya. Kemudian barang itu ditanyakan oleh orang zalim yang akan mengambil harta itu. Ya. Maka saat ditanya oleh orang zalim, kamu menyimpan hartanya A, si fulan umpamanya. Nah, saya tahu gerak-geriknya, maka wajib saya itu dusta. Bilang apa? Tidak. Bahkan di sini jelaskan hatta lau akhbarahu biwadi'atin indahu fa akhadahu zalimu qahran wajib dhamanuha 'ala al-muwadda al-mukhbir, ya. Hingga kalau ada orang memberitahu benda titipan, barang titipan, kemudian diambil oleh orang zalim, maka ini wajib mengganti ruginya bagi orang yang memberitahu. Itu seperti itu. Bahkan walau istahlafaha 'alaiha lazimahu ayyahlifa wa yuwarri fi yaminihi. Andai kata pun ada orang zalim itu menyumpahi kita yang mendapati titipan, kita harus bersumpah, Pak. Harus bersumpah wa yuwarri, dan ucapan kita itu kalau bisa ini ya, pakai kalam tauriyah. Ya, di sini dijelaskan wa makna tauriyah, pengertian tauriyah di sini ayyaqsida bi ibaratihi maqsudan sahihan laisa huwa kadzibun. Ya. Dia bermaksud dengan ungkapannya maksud yang benar yang tidak dusta. Bin nisbati ilai, kalau dinisbatkan pada dirinya sendiri. Wa in kana kadziban fi zahiril lafzi, tapi secara zahir lafaz dia berdusta. Contohnya begini, Pak. Ada fulan dikejar perampok lewat di depan kita. Kita waktu itu duduk-duduk. Ya. Setelah itu, ya, datang orang yang mengejar. Taruhlah perampok. Ya, ingin membunuh si fulan. Nah, kemudian dia tanya kepada saya, kepada kita, ya, kamu lihat si fulan lewat sini. Nah, lalu kita berdiri, ya berdiri. Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat. Nah, ini kan tidak berdusta, karena sejak berdiri. Tapi kalau pas duduk tadi lihat. Tapi yang ditanyakan si perampok itu kan bukan itu tujuannya, lihatnya, bukan masalah berdirinya. Makanya ini namanya kalam tauriyah. Sebagian ulama kalau tidak menggunakan kalam tauriyah, ada yang mengatakan kalau dia disumpah oleh orang yang zalim dan dia bersumpah dan dia berbohong, nah, maka ada yang mengatakan hanasah alal asah, itu melanggar sumpah. Jadi kita harus membayar fidyah bersumpah. Tapi wakilah la yahnasu, tapi menurut pendapat yang lain itu tidak, meskipun berbohong, meskipun dia bersumpah. Contoh lagi, wa kadzalika kullu martabata bihi ghardun sahihun lahu aw li ghairihi. Dan demikian pula segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud yang benar, yang berkaitan dengan dirinya atau dengan orang lain. Ya, ada orang zalim, ini yang berkaitan dengan diri sendiri ya, tanya kepada pemilik harta, kemudian dia berbohong atau berdusta, maka itu tidak mengapa, harus falahu ayyunkirahu, maka harus berbohong, harus ingkar. Aw yas'aluhu sultan fahishatan, atau ada pemimpin atau presiden, hakim, siapa, polisi bertanya tentang perbuatan jelek kita. Padahal yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Dan ini memang berdosa, Pak. Berdosa memang ya, berdosa. Secara perbuatan dosanya. Kemudian ditanya polisi, disuruh ngaku. Tapi buktinya tidak ada. Jangan ngaku, Pak. Nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Kamu pernah mencuri, padahal memang mencuri, tapi bukti nggak ada. Kita harus ingkar, berbohong atas itu. Au masyaribtu masalan, atau saya tidak pernah minum khamr, saya tidak pernah berzina, padahal sudah pernah berzina. Ya, jadi intinya
aib yang ada pada diri kita, yang kalau memang sesuatu yang tahu itu hanya kita dengan Allah, ditutupi, jangan dibongkar. Ya. Wa yambaghi ayyuqabilah, dan sepantahnya orang itu menimbang, membandingkan baina mafsadatil kizbi, antara kerusakan yang timbul sebab jujur, wal mafsadati al mutarattibati, dan kerusakan yang timbul ala sidqi, atas sebuah kejujuran. Fa in kanatil mafsada fi sidqi asyarra dararan, kalau ya kiranya mafsadah dalam kejujuran itu lebih banyak, lebih mudarat, falahu an kadzbu, maka boleh berdusta. Wa in kana aksah, ya, kalau sebaliknya maka harus jujur, Pak, harus jujur. Au syakka, atau ragu, mana? Apa kalau jujur bahayanya seperti ini, kalau nggak jujur bahayanya seperti ini, maka kalau seperti ini lebih bagus jujur. Bahkan di sini haruma alaihil kadzbu. Paham ya? Seperti itu. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, penjelasan tentang berdusta. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.